Coachnya badannya be aja. Bukan yang kayak Enggak. Lu selalu tahu waktu umur gue 20, kardio gue blowfish bro. Pre-workout gue vodka. Jam 7 pagi gue ada di kampus kelas. Six pack aja. hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yaitu Kak Rian Berti. Selamat datang Kak. Thank you. Gimana hari ini? Hari ini aman banget, tadi pagi udah nge-gym sengaja biar nge-pump di kamera. Beda banget. Saingan ini kita Kak. Oh iya dong. Enggak, aku enggak. Stretchingnya udah Enggak, bagus belum. tuh. Ya, ini dikit lagi nih 3 bulan bisa turun nih, komplit nih. Badannya bisa dia. Aduh. Mungkin buat teman-teman di sini yang belum tahu, aku pengen kenalin dulu siapa sih sebenarnya sosok Kak Rian Berti. Jadi kalau misalnya kalian udah lihat sosial medianya ya kayak ada TikTok, ada Instagram, punya ini juga kan ya, Ada Pace YouTube. Performance. Ya itu gym yang aku Gymnya. manage sekarang namanya Pace Performance di Sampurna Strategic Square, North Tower, lantai 3A. Nah, siapa yang mau nge-gym langsung ke Pace Performance. Bisa. Ada IG-nya Kak ya? Ada IG juga. Nanti kita tampilin di titik. Yuk. Oke. Kak, aku hari ini pengen ngebahas tentang Kak Berti, jadi kita langsung mulai klik sambil jalan. Alright, let's go. Oke. Kak, mungkin kalau misalnya buat temen-temen ya yang pada pengen tahu gitu kan. Sebelum aku mulai nih, kan aku lihat IG-nya kakak itu related sama kayak training di gym, ada juga High Rocks, ada juga CrossFit karena kakak juga salah satu coach kan gitu. Ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu bisa jelasin dulu nggak sih Kak sebenarnya apa sih itu CrossFit sama High Rocks? Oh, jadi CrossFit sama High Rocks-nya. Jadi dua-duanya itu sebenarnya kita sebutnya MMO, multimodal general purpose workout. Artinya apa? Artinya sebenarnya si latihan ini didesain untuk kita siap dengan berbagai macam kondisi ya. Kayak misalnya kita bisa lari, kita bisa kuat squat, kita bisa kuat pull up dan lain sebagainya. Cuma kalau ditanya perbedaan yang paling signifikan antara High Rocks dan CrossFit, CrossFit itu jauh lebih technical daripada High Rocks. Karena High Rocks itu memang didesain predictable, repeatable, dan accessible untuk banyak orang. Lari, ski earth, lari lagi, wall balls, lari lagi. Ada apa sih, rowing, dan semuanya itu. Kenapa? Supaya standardized dan lebih accessible ke banyak orang. Sementara CrossFit didesain random untuk preparedness. Karena dia itu sebenarnya awal mulanya untuk rescue team, military personnel, police officers. Jadi memang untuk preparedness, general preparedness untuk menghadapi situasi apapun. Maka dari itu, kenapa saya bilang jauh lebih teknikal? Karena ada banyak komponen. Ada komponen weightlifting, Olympic weightlifting, angkat besi, clean and jerk, snatch. Ada komponen gimnastik juga, muscle ups, pull ups, ring muscle ups, handstand push ups. Dan kita juga ada komponen kardionya pasti, running, kita ada rowing semuanya. Jadi benar-benar semuanya. Dan kenapa tadi aku bilang lebih teknikal karena yaitu weightlifting harus dipelajarin tekniknya, gimnastik juga harus dipelajarin tekniknya, dan random. Kalau CrossFit itu, kalau High Rocks kan udah jelas ya, durasinya sekian. Ada waktu yang kita kejar dan itu standardized. Sementara kalau CrossFit kita punya berbagai macam range cardio, range endurance. Kita ada yang 1 jam untuk kita sebutnya metcon ya, metabolic conditioning. Ada yang 1 jam, ada yang setengah jam, bahkan ada yang 7 menit. Jadi kalau misalnya High Rocks itu kita ngelatih supaya bisa sepanjang race itu pacingnya kita jaga heart rate di zone 2, zone 3. CrossFit enggak. CrossFit ada yang memang kalau tadi yang workout 7 menit itu berarti benar-benar intens. Kita bisa zone 5, zone 6 heart rate-nya which kalau misalnya sekitar berarti 170-180 BPM. Nah kalau misalnya workout yang panjang 30 menit sampai 1 jam itu baru didesain untuk zone 2. Jadi yang tadi aku bilang unpredictable. Random ya berarti Ya bisa dibilang random, tapi memang tujuannya itu. Karena kan kehidupan ini memang random ya teman-teman ya. Ada aja gebrakannya ya. Iya, kadang di atas, kadang digorong-gorong. Gitulah. Jadi itu beda paling signifikan antara High Rocks dan CrossFit. Oke. So what do you think best buat pemula Kak? Mana yang cocok? Best buat pemula nge-gym aja deh. Bodybuilding. Kenapa? Ini yang aku preach. Because I've done everything. Aku sama seperti semua orang, started off dengan body insecurities. I used to be a fat, chubby high school kid. Terus kayak nge-gym. Dan habis itu, I
I realized I was actually pretty good at it, cukup kuat. Kayak 6 bulan setahun nge-gym udah bisa bench press kayak 100 kilo and all that and I love it. Tapi habis itu mungkin karena bosenan orangnya ya. Dan teman-teman juga waktu itu kan karena waktu itu masih kuliah jadi nge-gymnya bareng teman-teman kuliah, begitu udah nggak teman-teman nge-gym sendiri kok bosen gitu. Akhirnya coba lari endurance, waktu itu masih zaman-zamannya ini tahun berapa ya? 2009 2010 lah, waktu itu masih ada NRC, Nike Running Club. Terus anak-anak lari di GBK lah ya. Aku ikutan lari, ketagihan, langsung sign up full maraton, nggak pakai 5K, nggak pakai 10K, nggak pakai half marathon, full maraton. Karena aku anaknya nggak bisa ditantang gitu, kompetitif ya. Langsung full maraton. 2016 Mandiri Jakarta Marathon, full marathon. Walaupun finishnya 6 jam ya. yang penting finish. Yang penting finish. Ada medalinya juga kan Kak, aku lihat di sosial media tuh. Nggak kesengaja ke-shoot. Apanya? Yang di full marathon medalinya. Oh itu kalau di sosmed kata anak-anak SEO itu visual hook. Jadi visual hooknya medali aja. Soalnya emang ini industri yang aneh gitu. Aku latihan contoh. Coach itu in my opinion badannya nggak perlu bagus. Yang penting dia generally healthy dan ilmu pengetahuan yang kita perlu. Karena aku latihan Olympic weightlifting pun itu di Ragunan, shout out Coach Sam, Bang Samuel Sandy. Dia itu memang aku latihan sama anak-anak jalur prestasi yang memang calon timnas lah ya. Dan itu coachnya badannya be aja. Bukan yang kayak Nggak ada. Maksudnya kan karena mereka dulu atlet udah retired ya cuman maintain aja kan. Tapi ilmunya yang tinggi. Anehnya di sosmed nggak peduli sertifikatnya sepanjang Bill-nya Reza Arab di Atlas pun kalau badannya jelek, omongannya nggak kredibel gitu loh. Itu yang aneh di sosmed. Jadi kalau menurut aku sih harus ada balance. Kalau kita mau online coaching apalagi ya, atau mau jadi fitness influencer, punya social media presence as a fitness guy, kita mesti punya balance antara ilmu pengetahuan and the actual looks. Supaya orang lebih dengerin aja sih sebenarnya. Oke. Kayak gitu. Oke, tapi momen yang bikin kakak kayak pengen fokus banget tuh awal mula untuk ngejaga badan apa pada saat itu? Competitiveness aja sih. Pure karena ini? Pure karena kompetitif. Yang tadi aku bilang kenapa aku bosen nge-gym. Karena teman-teman aku udah pada, karena waktu kuliah di BINUS tuh double degree. Jadi teman-teman aku udah pada cabut keluar negeri, tinggal aku nge-gym sendiri, udah gak ada lawannya gitu, gak seru. Karena kalau lari kan sama running club ada lawannya. CrossFit juga kan memang ada lawannya kan karena group class kan. Jadi aku suka elemen competitiveness-nya. Kayak gitu. Oke. Nah kalau misalnya kadang suka ada orang yang ngerasa telat mulai buat olahraga. Nah menurut kakak itu gimana tuh? Aduh telat mulai. Gimana ya? Aneh sih. Kalau buat aku aneh telat mulai. Kayak kalau kita bicara komparasinya mungkin nyambung nggak nyambung ya cocok lagi. Kita bicara finansial. Kalian you broke mother lu miskin, lu nggak punya duit, terus yaudahlah gue udah telat mulai, gue udah miskin, malas gue cari kerja, kan nggak gitu dong. Ya kan, sama kayak misalnya aduh gue gendut banget, tensi gue tinggi dan lain sebagainya, ya tetap aja harus mulai. Masa kayak yaudahlah nggak apa-apa lah gue penyakitan, kan nggak gitu dong. Jadi nggak ada kata untuk maksudnya telat mulai. Dan miskonsepsinya yang paling sering itu adalah orang kayak ini juga agak toksiknya sosmed itu sebenarnya karena yang di display, yang di showcase selalu kan yang bagus-bagusnya aja. Betul. Pas badannya udah six pack, pas badannya udah jadi. Kan nggak dikasih lihat pas lagi jeleknya. Prosesnya gimana? Iya, pas lagi gamut, iya. Pas lightingnya lagi jelek, iya kan. Yang kayak gitu-gitu tuh nggak di-post, ngaruh. Ini soft light, coba kasih hard light, buka baju gue anjir. Enggak. Canda. Saingan. Buka diffusernya aja gitu. Enggak. Bercanda. Kalau misalnya banyak nih kan sekarang kalau misalnya aku perhatiin orang yang kayak ngikutin High Rocks gitu kan. Nah terus kadang mungkin mereka bisa nggak kayak kakak kasih tahu, kadang mereka suka salah paham tentang konsep High Rocks sendiri. Oke. Ini sama seperti yang mereka miskonsepsi dari in my humble opinion. Miskonsepsi tentang High Rocks, miskonsepsi tentang padel sekarang atau apapun lah yang lagi hype ya exercise-nya. High Rocks, paddle, whatever that may be,
itu bukan training teman-teman, itu bukan exercise, itu sport. Oke. Kenapa? Karena ada komponen kompetisinya. Hyrox, kalau kita lagi latihan, misalnya teman-teman ikut Hyrox simulation di gym apapun itu, mau di Southburn, mau di bengkel, mau di manapun itu, ikut Hyrox simulation, itu kan trainingnya, itu latihannya. Tapi itu pun ada komponen competitiveness-nya. Jadi walaupun pas kita lagi latihan, misalnya kita punya gym buddy, 2-3 orang. Kita latihan sama gym buddy kita udah kenal. Oh dia pace-nya segini, dia pace-nya segini. Udah tahu. Cuma begitu rame, wah anjir dia larinya kenceng banget. Gue harus kejar. Padahal kapasitasnya belum segitu. Belum segitu. Sama seperti pedal. Ya kan? Kita pas lagi coaching pedal, oh ini tekniknya udah bener nih, udah segala macem. Giliran main sama orang baru, wah gue gak bisa kalah nih. Hajar, tok. Itu kenapa sport. Bedanya sport dengan exercise. Sementara exercise sendiri atau training sendiri, itu kan kita ngebangun fondasinya. Kayak aku sempat kemarin bikin konten, ada Mbak izin ya waktu itu aku stitch videonya. Dia terlalu sering main paddle, overuse. Dan itu aku bilang bahwa nggak bisa Anda pekerja korporat 9 to 5 main paddle sehari bisa 3-4 jam, no recovery sambil strength training. You can't. Roger Federer bisa kayak gitu karena dia dari umur 7 tahun latihannya. Dan dia strength trainingnya bagus, recovery-nya bagus, nutrisinya bagus. Sementara si Mbak ini yang di videonya aku stitch pun, begitu dia lagi dirawat bahunya di rumah sakit, masih buka laptop. Artinya apa? Recovery-nya jelek. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena teman-teman yang perlu pahami adalah, fitness itu bukan cuman olahraganya doang sama nutrisinya doang. Recovery itu penting. Recovery apa aja? Tidur. Tidur harus bagus. 7-8 hours of sleep dengan sleep score yang tinggi. Makanya aku pakai Garmin buat track. Just as a number. Terus yang kedua, stress management. Kalau misalnya teman-teman, apalagi anak syutingan tau lah ya, callingan jam 5, bungkus jam 1, besok begitu lagi, seminggu. Ya mau apa? Recovery hancur dong. Terus dipaksa latihan, gak bisa. Seperti itu. Kecuali tadi balik lagi, udah jadi atlet dari kecil. Yeah. Nah, jadi teman-teman harus aware, harus sadar bahwa sama diri sendiri bahwa this is a hobby. Gitu loh. Unless you wanna. Gini deh, kalau misalnya teman-teman coaching, terus coaching padel misalnya nih ya, atau coaching Hyrox gitu ya. Terus coachnya bilang, terus and you're exceptionally good and you're exceptionally talented, yakin 100% itu coach bakal bilang, lu berhenti kerjaan lu deh, lu jadi atlet. Tapi enggak kan? Enggak mungkin gitu loh. Jadi take it as an activity aja, dan tetap perlu fondasinya yang ujung-ujungnya it all comes full circle bodybuilding. Kenapa bodybuilding? Bukan sportnya binaraga, tapi seperti namanya kita membangun kita punya body, ya kan? Karena any mechanics motion, sebenarnya gerakan tuh simple. Dorong horizontal, dorong vertikal, tarik horizontal, tarik vertikal, squat, hip hinge, cardio. That's it, ya kan? Cuman beda-beda gerakannya aja sebenarnya. Dan movement pattern itu yang ototnya kita perlu latih. Termasuk swinging. Kebanyakan, aku tahu, aku juga main padel kok. Karena kebetulan kantorku kan masukin Wilson ya, izin dapat raket, main. I Bisa know, kali dapet. I know nagih gitu ya, I know nagih, tapi dan seru. Tapi perlu diingat, badan tuh perlu recover, apalagi kalau teman-teman masih kerja gitu ya. Kecuali yang main padelnya jam 1 siang, mungkin punya kantor sendiri ya itu bebas lah. Kayak gitu, jadi fondasinya itu penting. Kalau dulu waktu aku ambil sertifikasi CFL1, fondasinya itu the pyramid of development, paling bawahnya itu adalah nutrisi. Nutrisi kita perlu tahu. Teman-teman mesti tahu dulu kalori maintenance kalian itu berapa, kebutuhan kalori maintenance itu berapa. Misal 2.500. Dari 2.500 kalori itu makronya berapa? Makro itu biasanya 40-40-20. 40 protein, 40 carbohydrate, 20% fat. Healthy fats ya. Avocados, eggs, and all that. Nah itu mesti tahu. Kalau itunya nggak tahu, makannya geng-geng, gorengan apa segala macam, itu chaos. Nutrisi udah bagus. Cardiovascular capacity, lari, sepedahan, buat naikin kita punya VO2 max, ya.
Itu udah, baru kita bilangnya gimnastik atau kemampuan untuk kita mengendalikan kita punya beban. Contoh paling gampang kalistenik lah yang teman-teman udah tahu ya. Mas Ferdi izin. Kayak pull up, push up, dips, push up, handstand. Itu kan kemampuan kita mengontrol beban kita kan. Setelah itu kita kuasain weightlifting. Kemampuan mengendalikan beban eksternal. Yaitu nge-gym, bench press, deadlift. Itu kan beban eksternal. Setelah itu semua kita kuasai fondasinya, baru paling atas piramidanya itu sport. Yang salah teman-teman, ngerasa perutnya buncit, udah lama gak olahraga, wah gue harus diet nih, gue harus olahraga, main padel, di bypass semuanya langsung ke sport. Ngerti kan? Jadi nutrisinya gak dijaga dulu, kardionya gak di-build up dulu, capacity-nya, kemampuan kontrol beban internal, eksternalnya gak ada, langsung ke sport. Itu yang bikin orang-orang cedera. Makanya, dan yang paling berbahaya itu nggak tahu cardiovascular capacity-nya, nggak pernah medical check up, nggak pernah cek blood work-nya kayak gimana, main hajar aja. Makanya mohon maaf banget, sering kejadian kan, either itu badminton atau apa, lagi suruh-suruh main, tahu-tahu heart rate-nya ini, innalillahi gitu. Karena apa ya? Karena nggak tahu kemampuan badannya sendiri. Yang paling bahaya sebenarnya, yang waktu masa-masa remajanya, SMA-nya, kuliahnya itu aktif olahraga. Contoh anak-anak futsal. Wah rajin, seminggu bisa 5 kali, 6 kali main futsal. Kardionya bagus, segala macamnya bagus. Lulus kuliah, kerja, 3 tahun nggak olahraga. Tahu-tahu main futsal lagi. Di kepalanya dia masih bisa main seperti dia kuliah. Badannya enggak. Timbullah cedera di lutut, cedera di ankle, cedera di pinggang, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya yang tadi saya contohin, itu pelan-pelan lah baliknya lagi. Bikin fondasinya lagi pelan-pelan. Dan ini izin pakai, gak harus Garmin sih, kalau kebetulan saya kan Garmin banget anaknya nih. Ini untuk monitor heart rate. Heart rate maksimal itu 220 dikurangin umur. Itu maksimal banget. Jadi kalau umur teman-teman 20, 220 kurang 20, 200. Bahkan jangan sampai situ, stop. Rule of thumb-nya gini. Kalau misalnya teman-teman udah saking ngos-ngosannya nggak bisa diajak, udah nggak bisa ngobrol, stop. Turunin dulu heart rate-nya. Itu sih, itu dulu deh yang paling penting deh. Karena itu yang paling bahaya, yang paling vital. Urusannya jantung soalnya. Kalau otot lain berhenti nggak apa-apa, kalau otot jantung berhenti selesai. Iya, seru. Iya kan? Kayak gitu. Berarti memang harus dipahami konsep dulu dari diri sendiri ya Kak ya? Butuhnya apa, makanannya apa. Betul. Jadi informasinya banyak kok sebenarnya online. Tapi yang teman-teman perlu pahami piramida itu tadi. Nutrisi bagus dulu, kardio bagus dulu, gimnastiknya bagus, weightliftingnya bagus, baru teman-teman sport. Ya, dan sorry banget nih ya, padahal nggak bisa bro main tiap hari bro. Apalagi antum kerja 2-3 kali seminggu max lah. Kayak gitu. Di selangnya, ya itu tadi, angkat beban. Untuk ngejaga otot rangkanya. Karena kan ini yang mendukung sendi. Latihan lateral raise. Semakin kuat otot bahunya, semakin baik dia mensupport persendian bahu. Semakin kuat bicep, forearm, triceps, semakin kuat otot-otot ini mendukung sikut. Begitu juga pergelangan tangan. Jadi itu harus ada balance antara kita maintenance deh. Istilahnya ke bengkelnya. Main padelnya atau Hyrox-nya itu balapannya, angkat bebannya, nge-gymnya itu ke bengkelnya. Sama satu lagi rekomen banget, kalau ada extra budget, minimal sebulan sekali, either physio atau sport massage. Karena itu juga penting buat release tension. Seperti itu. Kalau kan banyak nih Kak, ngomong-ngomong soal padel ya tadi. Kamu sambil minum juga nggak apa-apa ya Kak? Nggak apa-apa, aman. Banyak banget orang main padel tuh kayak malam hari. Aku sering perhatiin. Bisa sampai jadi jam 12, 1, bahkan sampai more than I think like 1 AM gitu. Nah, in your point of view tuh sebenarnya boleh nggak sih Kak atau gimana? Jadi gini, ya aku ngerti lah Jakarta sibuk, kemana-mana juga macet, jauh. Ada waktunya cuman jam segitu. I think it's better than none at all. Cuman balik lagi,
dikontrol. Kalau emang bisa main padelnya baru nyampe tempat padel jam 9, jangan antum main sampai jam 12 jal. Ya, jam 10, jam 11 maksimal tuh. Karena apa? Heart rate naik dong. Kalau misalnya kita olahraga yang kardiosentris kayak padel, high rocks or whatever itu kan kita perlu cool down, kita perlu nurunin lagi. Yakin susah tidur. Olahraga kardio jam segitu yakin susah tidur. Karena heart rate-nya terlalu tinggi. Makanya aku kalau olahraga yang kardio itu biasanya aku kasih ke pagi. Petinju aja yang lagi prepare beyond, jam tidurnya dia balik. Karena fight-nya malam. Iya kan? Jam tidur dia balik. Sengaja supaya memang badannya lebih optimal di jam segitu. Misalnya dia fight jam 9 malam. Ya kan? Kalau dia bangun dari jam 6 pagi, jam 9 udah ngantuk. Iya, tepar. Iya enggak? Iya dong. Makanya biasa fighter-fighter itu jamnya dibalik. Tapi itu sport spesifik banget. Dan baik lagi, teman-teman kan masih kerja kantoran, nggak perlu. Ya kan, kita kan cuma jaga kesehatan. Ada yang namanya circadian rhythm. Dan ini semua orang beda-beda. Ada yang night owl, ada yang apa istilahnya aku lupa. Tapi badan itu sebenarnya mulai bersih-bersih ketika matahari udah tenggelam. It has something to do with like evolution and biology. Tapi begitu matahari udah gelap, itu baru badan mulai naikin melatonin supaya kita tidur, supaya dia mulai bisa bersih-bersih ginjal, bersih-bersih liver, Betul, ya. semuanya, etc. Dan itu biasa dimulai di malam hari. Iya. Jadi, kalau memang ada waktu untuk olahraganya malam hari, nggak apa-apa, tapi di limit. Kayak gitu loh. Dan jujur, aku pun kalau misalnya olahraga, kalau exercise, my gym itu aku latihan splitnya full upper body, full lower body. I train 4-5 times a week. Maximum banget 45 menit di gym. 45 menit. Iya, because I'm busy, I got shit to do. dan itu cukup sebenarnya. Yang penting teman-teman punya program yang terstruktur, tahu harus ngapain, tahu angka yang harus di-hit, jangan ngeraba. Kebanyakan orang nge-gym karena mungkin abis nonton video tutorial, gue mau cobain sendiri. Which is fine. Cuman learning curve-nya jadi panjang kan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang perlu teman-teman tahu itu adalah punya training log. Misal bench press. Harus tahu angka gue, misalnya aku izin 145 kilo working set 4 reps, itu working set aku. Jadi aku tahu ketika aku pemanasan, aku mulai dari 60, 2 reps, warm up lagi 80, 2 set, masuk 100, 1 rep, masuk langsung working set 140. 3 minutes max, baru working set. Working setnya itu biasanya cuma 2 set. Aku per movement itu biasa 2 set, 2 working set. Di 140 tadi, 4-5 reps, done, move on. Jadi satu gerakan tuh aku paling cuma 5 sampai 10 menit lah max. Satu gerakan. Depends on how I feel that day. Yeah. I mean talking about your coaching moment. Coaching moment, yes. Nah, what do you see in people kayak, kan kakak udah banyak pengalamannya. Yep. What do you see in people kayak mereka, mungkin mereka berkembang, cara kakak ngelihat mereka prosesnya. Nah itu gimana kak? Ada pengalaman menarik mungkin atau what do you see? Ini ya, pengalaman coaching. In a nutshell, fitness tuh nggak bisa dibeli. Because I work with clients yang difficult. Ada 2 klien lah, klien yang coachable dan klien yang difficult. Dan kenapa aku bilang fitness tuh nggak bisa dibeli? Aku pernah ketemu satu klien yang eksekutif lah, sibuk banget. And I charge him ridiculous amount of money. Cause aku nge-charge rate beda-beda tergantung how coachable orang ini. Karena, effort dong. Sama dong. Kalau syutingan pakai Venice sama syutingan pakai FX lain dong rate-nya kan. Ya kan, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi itu. Tapi nggak disiplin, nggak show up, ya nggak akan jadi. Ketimbang klien, kalau aku assessment nih, aku satu sesi biasanya assessment dulu. Dan dia coachable, dan dia disiplin, and he shows up on time. Aku kasih harga murah banget. Cause like, it's easy to work with. Ya udah, selesai kayak gitu. Jadi dari pengalaman aku, fitness tuh nggak bisa dibeli. Yang paling penting adalah konsistensi dan yang klien yang tadi, yang coachable ini, usually aku PT nggak pernah lama. Karena my personal training program, aku tuh bukan tipe orang yang nuntun tangan orang terus. Dan aku nggak mau gatekeep lah. Istilahnya aku bukan tipe coach yang lu selamanya sama gue. Enggak.
I want you to be able to do it yourself. Jadi aku ajarin tekniknya dengan baik, aku kasih tahu cara dia memprogram latihan sesuai kebutuhan dia. Ketika dia bisa, you don't need me anymore, man. Just do it yourself. Kayak gitu loh. Aku sih lebih prefer kayak gitu. Jadi biasanya kalau yang coachable itu, biasanya within 6 months to a year, dia udah tahu dia punya capacity di mana, dia udah punya training log yang bagus, dia mencatat, dia punya angkatan itu bebannya di berapa, repetisinya di berapa, dan dia udah tahu periodisasinya kayak gimana. Ya udah aku lepas ngapain? Terus ujung-ujungnya kita satu sesi curhat doang, lu udah jago. Kan kayak gitu. Kalau aku seperti itu, pengalamannya seperti itu ya. Dan ini mungkin yang I'm not blaming people atau shitting on other people, PT-PT yang memang kayak datang cuma nyemangatin doang, cuma ngitung reps doang kayak, ayo 1, 2, 3, ayo 2 lagi bisa. Honestly, I don't count reps call for my clients. I just tell them tekniknya seperti ini, kita juga coba dulu tanpa beban. Aku perhatiin, oke, good, bagus, that's it, selesai. Jadi kayak biar mandiri gitu loh, biar bisa sendiri. Ini ya beda-beda lah ya. Jadi red flag PT adalah, teman-teman nih buat yang cari PT ya, gue nggak peduli. Pokoknya banyak PT red flag kayak gini nih. Daripada lu buang-buang duit, mendingan gue kasih tau ya. Kalau lu bayar PT, terus begitu lu dateng, ini PT nyuruh lu treadmill dulu 30 menit pemanasan, habis itu latihan dia cuman ngitung reps, terus lu perhatiin coba, ini latihan kok kayaknya strukturnya nggak jelas ya, ganti PT, fix. Ganti PT. Udah itu. Pokoknya tujuan personal training adalah mempercepat learning curve itu supaya bisa latihan sendiri. Jadi nanti misalnya pindah kantor atau misalnya dapat opportunity untuk kerja di luar negeri or whatever, bisa sendiri, udah tahu gitu loh. Kayak gitu sih. Kak bentar, aku capek. Minum dulu yuk kita Kak. Ayo Kak, bareng Kak minum. Waduh, makasih loh bro. Baik banget Mas, ini siapa tadi Mas Aidit? CEO-nya Adaptif. Oh, CEO-nya Adaptif ya? Kan Mas. Ada 3 orang di sini. Gila. 4 orang. Kirain ini, DOP, Direktur Palu Gada. Chief Everything Officer dia. Alright. Oke. Kakak badannya udah segitu aja gak capek, aku baru segini aja capek. Nyari steps kebetulan hari ini belum. Oke, so what is the hardest thing atau challenge terbesar selama jadi coach? Udah 10 tahun ya berarti? Professionally 10 years, yeah. The hardest thing would be to teach people diet. Ngajarin people untuk tahu mereka punya makronutrisi. Kayak sorry gini, tahu dulu kalori maintenance teman-teman berapa. Misalnya punya goals. Coach, aku mau turun berat badan sekian. Aku pengen body goals aku sekian. Oke, hitungin dong. Dengan berat badan kamu, usia kamu, tinggi kamu, dan level of activity kamu, kesibukan kamu, you need this much calorie. Let's say 2.500 cowok paling often, 2.000 cewek as a maintenance. Udah aku ajarin, udah aku kasih tahu makannya seperti ini segala macam. Bahkan sekarang kan ada AI, gampang banget nih tips nih ya teman-teman nih ya. Foto tanpa baju nih ya, foto tanpa baju dengan lighting yang bagus, tampak depan, tampak samping, tampak sebelahnya lagi. Post ke AI, masukin tinggi badan, umur, berat badan, terus juga level of activity, sehari olahraga berapa kali seminggu. Tolong cari kebutuhan kalori gua, tolong hitungin makronutrisi gua juga. Bread keluar, habis itu masukin. Dia ngasih tahu tuh, oh lu perlu makan sekian kalori, lu perlu protein sekian sehari, fat sekian, carb sekian. Habis itu, oh oke, gua suka makan dada ayam, steak, telur, nasi, bla bla bla. Tolong bikinin gue meal prep untuk memenuhi kebutuhan makronutrisi dan kalori tadi selama seminggu. Bread jadi, that's it. Sebenarnya segampang itu. Enggak gampang sih. Sesimpel itu. Cuman yang namanya balik lagi, kita kan kebanyakan di sini kerja ya, apalagi di Jakarta kan keras nih ya. Kadang-kadang begitu walaupun udah bawa bekal, udah bawa meal prep, aku kan suka bilang klien aku, kirimin foto your meal log. Hari ini makan apa aja? Because I just wanna know, ya kan? Sebenarnya kirimin aku foto. Oh hari ini aku ini breakfast aku coach, ini lunch aku, ini dinner aku. Oke, cool. 2 minggu kemudian berat badannya nggak turun. Gimana coach? Aku udah makan ini berat badan aku nggak turun. Bohong.
Kamu pasti either gorengan, atau kamu kena kopi susu, atau kamu ada yang lain. Ya, karena ini udah facts, ini udah science, ini udah nggak bisa didebatin. Prinsipnya kalori in, kalori out. Either teman-teman mau nurunin berat badannya dengan cara diet atau defisit kalorinya dengan ngurangin makanan, atau defisit kalorinya dengan kardio. Terserah. Misalnya kakak, maintenance itu artinya kalau makan segitu, berat badan nggak naik, nggak turun. Oke, saya 2.500. Berarti kalau mau turun setengah kilo seminggu, itu harus di 2.000. Terserah mau nurunin makanannya ke 2.000, atau tetap makan di 2.500, tapi bakar 500 kalori. 1 tambah 1 sama dengan 2. That's simple. That simple. That's simple. Simple tapi itu banyak godaan. Iya. Konsistensi Kak biasanya yang susah. Atau Yeah. menurut kakak ada pandangan lain nggak selain konsisten? Karena kan orang kalau misalnya udah niat apa, ya sebenarnya bisa kan gitu. Tapi kadang ada gorengan gitu. It's fine. Aku juga kalau lagi ada syutingan, ya tau lah pagi-pagi kru kalau nggak ada kapal api ngamuk kan. Nggak ada gorengan ngambek kan. Aku juga tetap ngambil pasti segala macem. Cuman kalau misalnya if you miss a day, kalian cheat meal atau cheat day sehari, don't beat yourself up. Jangan, ini kebanyakan kesalahan. Merasa bersalah, merasa guilty karena curang, besoknya over. Jadi kardionya 2 jam. Ah, itu chaos tuh. Because you're messing with your metabolic rate. Jadinya nanti begitu digituin, besokannya lagi biasanya cravingnya naik tuh. Jadi rebound, jadi naik turun. Strategi, mau share nih, mau tahu nggak? Kalau misalnya biar weekend tetap masih bisa makan enak, tapi badan tetap jadi. Share nih ya. Ada namanya caloric banking, nabung kalori. Jadi contoh, aku sekarang lagi prep buat kompetisi binaraga, masih September sih. Aku makan sehari 2.500. Bukan, aku perlu di 2.500. Dan defisitnya dari kardio. Tapi kalau misalnya aku tahu weekend ini ada temen nikah atau ada event atas, social gathering apa, dan aku tahu aku bakal makan ekstra 1.000 atau 1.500 di weekend itu, aku cicil dari Senin sampai Kamisnya. Jadi yang biasanya aku makan 2.500, aku makan di 2.200. Jadi aku nabung dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 300. Aku berapa tuh? 6, 9, 1.200 ya? Benar nggak sih? Apa matematika gue bego? 1.200. Jadi pas weekend aku punya ekstra 1.200 untuk socializing. Kayak gitu. Karena total kalori weekly sebenarnya yang penting. Kayak gitu. Harian iya. Tapi ini strategi aja. Kalau misalnya kita masih tetap mau enjoy weekend sama teman-teman. Dan itu juga makronutrisi. Ini teman-teman yang mungkin belum pernah diomongin. Jadi 1 gram protein itu 4 kalori. 1 gram karbohidrat 4 kalori. 1 gram lemak itu 9 kalori. 1 gram alkohol itu 9 kalori. Jadi kalau teman-teman 1 shot, 1 sloki berapa? 20 mili ya? Ya, 20 mili. Berarti 20 kali 9. 180 kalori 1 shot. Belum mixer. Nah, itu. Udah gitu ya, jahatnya dari alkohol adalah dia nggak ada nutrisinya. Jadi kalori masuk, tapi badan bingung. Nih kok nggak ada protein, nggak ada fat, nggak ada nutrisi lah. Makanya biasanya abis minum-minum, datang tuh chicken wings. Ya kan? Datang tuh pizza, datang tuh itu yang bahaya. Ya tapi balik lagi, kalau misalnya caloric banking, kita jaga itu, kita tahu, ya aman-aman aja. I'm not encouraging alcohol drinking children, ya. Cuman I'm just letting you guys know, kalori itu kenapa yang orang yang bilang minum tuh bikin mabok, ya karena alkohol kalorinya tinggi. Makanya ada lagunya kan Kak? Apa lagunya? Alkohol, kamu jahat tapi enak, iya kan nih. Bener. Jadi itu tipsnya. So, kakak pasti nge-build badan ini lama? Enggak, 2 tahun doang, anjay. Tunjukin gak tuh? Boleh. Wis. Perut. Anjay. Biar kredibel aja. Iya. Nah, pasti pernah ngerasa yang namanya malas. So what are you doing when you're feeling like malas? Atau you never? Enggak, malas of course, pasti ada yang malas. But I still go.
Ini ada quote, aku lupa yang ngomong siapa, either Jimmy Carr atau siapa. Motivation and inspiration is for amateurs. The rest of us goes to work. Anjay. Iya gak? Iya gak? Jadi gini, aku kalau malas aku tetap pergi. Tapi aku sesuaikan dengan kemageran aku hari itu. Misalnya aku punya program, hari ini aku punya 10 gerakan that I have to go through. Malas. But I still go to the gym. I will just do 3 out of the 10. And 90% of the time, ketika dengan walaupun mager udah datang ke gym, and I do the 3 out of the 10, tanggung lah, tinggal 7 lagi, gas. Kayak gitu. So it's about building the habit sih. Jadi nanti ketika habit itu udah terbentuk, semager-magernya akan tetap pergi. Kebiasaan. Akan tetap latihan. Sama, aku tanya, kalau lagi malas masuk kantor, cabut nggak? Masuk dong, tetep dong. Cuman di kantor nggak 100% kan? Iya. Sama di gym pun seperti itu. Mager tetap pergi aja, cuman ya nggak akan ngasih. Gini, bukan yang nggak ngasih 100%. Tapi kalau di hari dimana kamu punya 100%, kamu kasih 100% bagus. Cuman di hari dimana kamu cuma punya 40%, tapi kamu kasih 40%, itu tetap ngasih 10%, 100% ya nggak sih? Iya kayak gitulah kurang lebih. So like, cara ngakalin disiplinnya gitulah. Cara ngakalinnya adalah paksain aja semuanya. Oke. Kayak gitu. Nah, gimana kalau misalnya ada orang yang ngerasa dia udah jalan gitu kan, pasti mungkin dari cerita-cerita kakak juga ya. Tapi terus tiba-tiba tengah jalan dia belum ada hasil nih. Itu tuh. Di Karena sini suka gitu. bahaya nih. Main Mas Canggih ngomong nggak? Ini sekarang lagi pada banyak jualan peptide nih. Ini yang gue sebel nih. Latihan baru setahun 2 tahun, aduh nggak ada hasil lah lihat influencer ini jualan peptide ini, peptide itu segala macem. Coba Reta, Mods C segala macem. Padahal secara masa maturity belum ada. Kuncinya adalah sebenarnya kesabaran teman-temannya. Dan perlu diingat semua orang punya genetik yang beda-beda. Ya. Kayak gitu loh. Orang A sama orang B dengan tinggi badan sama, berat badan yang sama. Tapi yang satu bapaknya orang Jerman, yang ini satu lagi dua-duanya Jawa, pasti yang Jerman lebih cepat jadi gitu loh. Karena beda genetik gitu kan. Atau ada misalnya ada keturunan Afrikanya pasti lebih cepat beda gitu loh. Jadi satu mindset kita perlu berubah. Kecuali teman-teman emang mau tanding binaraga atau tanding di sport spesifik, manage your expectation bahwa teman-teman gak akan tiba-tiba punya badan kayak si Bam atau Isai Kesek. Atau siapa yang terkenal, Zeus Sidon, atau kayak Nephew Gary. Nggak mungkin, itu nggak attainable within like 2 atau 3 tahun latihan. Itu every day in, day out, 5-6 days a week, makan disiplin for years. Jadi sebenarnya manage your expectation satu, yang kedua adalah goalnya bukan punya badan bagus gitu loh. Karena sekarang penonton boleh terus kalau ngomongin tujuan workout apa? Buat punya badan bagus. Oke, kalau misalnya emang tujuannya punya badan bagus buat apa? Emang jadi dapet cewek? Enggak, bro. Tapi katanya yang muji cowok juga, bro. Tapi biasa jadi face cut Kak, kalau misalnya dapet, apalagi cewek-cewek tuh, kalau misalnya badan bagus kan langsung lihat cowok-cowok. Ya conversational opener sih. Iya kan, cowok-cowok juga kalau misalnya badan bagus langsung dilihat sama cewek-cewek gitu. Iya ada sih. Ada kan? Cuma maksudnya, it takes time. Balik lagi, sabar. Bisa, you can get to that level, tapi harus sabar, harus punya program yang bagus, harus punya diet plan yang bagus, recovery yang bagus, dan work ethic yang bagus. 4 itu sih. Kalau memang tujuannya pengen punya badan yang estetik, badan yang bagus gitu loh. Tapi kalau tujuannya cuma buat general health, ya udah, as is aja. Yang penting you show up, you progress slowly, that's fine. Tapi jangan harap teman-teman bisa punya badan seperti influencer fitness ini dengan latihan seadanya. Not gonna happen. Okay. So what do you think that make them kayak fail? What make them kind of fail? Nggak sabar. Nggak sabar, and then they mess up one day, kayak tadi. Sekarang anak-anak pada nongkrong di mana sih? Gue jarang keluar rumah. Tempat permabura-maburaan zaman sekarang yang lagi happening.
Oh, udah pindah ya. Iya. Pokoknya tiba-tiba progres sudah bagus nih 2 minggu. Terus tiba-tiba mereka pergi ke tempat dugem, mereka party, and they overdid it. Terus besoknya progresnya messed up. And then they're like, ya udahlah, udah gagal, sekalianin aja itu. Itu paling sering. Balik lagi ke yang aku bilang, it's fine, you can mess up. You can mess up a weekend or two. Sehari Jumat mess up, Sabtu mess up, gak apa-apa. Tapi Senin balik lagi, it's fine. Memang, ya kayak di kantor aja lah. Nggak mungkin kan naik pangkat terus kan, naik gaji terus kan, pasti naik turun gitu loh. Ada sometimes hari masuk kantor dimarahin bos, ada kadang dipuji, ada kadang disikut, dan lain sebagainya. Ya nikmatin aja prosesnya intinya sih. Itu yang kebanyakan orang nggak mau sabar. Makanya pada beli Reta, makanya pada beli Mods C, makanya pada beli apa sekarang. Macem-macem sekarang kalau nggak salah ada yang baru lagi. Reta campur karglitit. Boleh disebut nggak sih? Boleh. Itulah pokoknya. Udah gitu nggak ngobrol sama drug coach. Cuman modal. Itu yang makanya gue sebel banget sama anak-anak umur 20-an ini. Kaget drugs, kaget steroid. Lu harus pakai ini. Wah, bro, lu masih 20 bro. Gue tahun ini 36. 10 tahun lagi kita ngobrol deh. Lu selalu tahu waktu umur gue 20. Kardio gue blowfish bro. Pre-workout gue vodka. Jam 7 pagi gue ada di kampus kelas. Six pack aja. Jadi kalau masih muda gak usah badan bagus, gak usah bangga bro. Ntar kita ngobrol 10-20 tahun lagi deh. Ya, kalau lu masih 20-an jangan bangga badan bagus. B aja metabolisme lu masih bagus. Tadi ngomongin apa sih? Oke. Lebih penting mana menurut Kak Berti? Motivasi atau kita build habit kayak yang tadi Kakak Build habit. bilang? Sebenarnya aku bilang tadi. Build habit. Motivasi is a finite resource. Artinya apa? Motivasi naik turun. Ya nggak sih? Kadang kita lagi motivated banget, kadang kita enggak. Tapi gimana cara kita mengakali supaya kita nggak perlu ngandelin motivasi. Contoh, gym yang terbaik adalah bukan Osborne Gym, bukan apa gym-gym terkenal itu, tapi gym yang paling deket sama rumah atau kantor. Karena kita kurangin barrier-nya. Itu satu. Terus kedua, jangan nyetok cemilan yang lu tahu itu bakal bikin lu gendut. Ya? Isi kulkas lu telur, dada ayam, udah. Selesai. Kurangin temptation itu supaya kita nggak perlu ngandalin motivasi setiap hari. Apalagi jangan ada TV di kamar, jangan handphone kalau bisa jangan masuk kamar. I have a nightstand just outside of my bedroom that I just like kalau udah jam tidur outside of my room. Cause kalau enggak gue bakal doom scroll sampai jam 3 pagi. And I just can't have that. I'm like I can't. Okay. Apalagi besok pagi ada callingan nih. Aduh, gak bisa deh. Gak bisa deh. Jadi kayak gitu-gitulah. Kurangin. Jadi saran aku instead of kayak gimana ya supaya gue punya motivasi terus, nggak akan orang setiap hari punya motivasi terus. Tapi gimana caranya kita nge-build environment kita supaya kita bisa konsisten. Satu contoh terakhirnya lagi, kurang-kurangin deh nongkrong sama rejal-rejal yang toksik itu, ya. Orang-orang yang mager. Orang-orang yang ngomongin hal-hal yang gak penting, itu kurang-kurangin nongkrong sama orang-orang kayak gitu. Build your circle yang bagus kan. Kalau kata bokap gue dulu, nongkrong sama tukang parfum wangi, ya main sama tukang ikan bawa amis gitu. Iya gak? Iya. Kayak gitu sih. Oke. So, gimana mungkin ada teman-teman juga yang pengen hidup sehat, tapi semangatnya di awal. Nah, gimana cara kita ngeluarin pola pikir kayak gitu tuh? I think join a community. Join a community. Yeah. Okay. Join a community. Itu makanya nothing wrong with High Rocks, CrossFit or whatever, gym-gym yang community based. Karena akan ada faktor eksternalnya kayak misalnya dan isinya pasti orang-orang yang most of the time adalah some bad apples. Cuma most of the time isinya orang-orang positif kan. Dan kalau misalnya udah rutin sebulan 2 bulan latihan di situ sama komunitas yang positif, nanti kayak satu jadi semangat, jadi kayak ada temen. Terus kalau misalnya lagi mager dicariin, mana katanya mau nge-gym hari ini, kayak gitu loh. Itu I think if you really need a push,
Ya cari temen yang emang udah di situ. Or get a personal trainer. My number's right here. No, I'm just kidding. Hubungi Kak Berti sekarang. boleh. Tapi tadi aku sempat ini kakak mau persiapan EIC bukan sih? Apa sih itu? Tadinya aku mau turun EIC Juli ini di Bali. EIC itu Evolin IC-nya apalah lupa. Cuman katanya my coach kurang tebel Ber. Jadi kita mundur nggak jadi ikut EIC, kita ikut global di September. Jadi itu nunggu nanti jadinya bulan 9. Sebenarnya ya balik lagi karena kayak yang tadi bilang, kalau misalnya sebanyak-banyaknya ilmu kita, tapi kalau badan kita nggak jadi, orang nggak dengerin. Buat pengakuan aja. Sama kayak syutingan, ini industri pengakuan. Validasi itu penting. Kayak gitulah. Oke. Nah menurut Kak Berti gimana kita berapa kali sih sebenarnya harus dalam nge-gym tuh betternya? Maksudnya dalam seminggu? Iya dalam seminggu. Tergantung punya waktu berapa lama untuk nge-gym. Kan kadang ada orang yang, oh bagusnya 3 kali, ada yang 5 kali. Kalau kakak? Aku selalu nyesuaiin sama jadwal klienku. Contoh, aku ada satu laupan lah, dia cuma bisa latihan 20 menit, 30 menit sehari. Ya udah, gimana aku struktur, dia punya latihan, cuman bisa 2 kali seminggu, it's fine. Tapi latihannya aku ganti ke full compound movement. Compound movement itu gerakan yang melatih lebih dari satu otot dalam satu gerakan. Contoh, squat, back squat, bench press, deadlift, barbell curl. Aku sesuaikan kayak gitu. Jadi dia juga nggak ngerasa kayak ya namanya bos-bos kan suka malas gitu ya. Aduh gue sibuk, 20 menit. Bos, I just need 20 minutes every time. Get in, get out. Tapi kalau punya 45 menit, mungkin bisa kayak 3 kali seminggu. Sebenarnya 3 kali seminggu cukup. Yang penting tadi programnya betul, periodisasinya bagus, progressive overloadnya bagus, tidur, recovery, nutrisi bagus, 3 kali seminggu sebenarnya cukup. For most people. Aku kenapa 4 sampai 5 kali seminggu? Because I'm trying to compete. Beda goal. Beda purpose. You don't need to sebenarnya. Kalau kita bicara general health. Even kalau misalnya teman-teman like I've worked with morbidly obese clients and I start them cuman kayak 10,000 steps. Enggak lah kebanyakan. 7,000 steps, 10,000 steps. Trying to get them to walk more. Gerakannya juga benar-benar simple banget. Karena dari setiap gerakan, whatever that may be, mau itu squat, mau itu bench press, mau itu pull up, gerakan itu kita bisa scale up, kita bisa scale down. Kita bisa bikin lebih mudah, kita bisa bikin lebih susah, tergantung dari orangnya, tergantung dari keperluan klien kita. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada anak-anak SBL ini yang bilang ini latihan paling optimal harus ini, nggak ada, tiap orang beda. Tiap orang beda. Jadi kita harus sebagai coach yang baik, trainer yang baik, kita harus kenal kenal klien kita. Makanya ada assessment supaya kita tahu limitasi mereka di mana, mereka punya structure seperti apa, apakah tibianya panjang, tibinya pendek, torsonya panjang pendek, lebar clavicle, itu semua kita harus tahu dan kita harus assess gitu loh. Itu bedanya mekanik mahal sama mekanik kemarin sore. Kayak gitu. Sakit itu ada 3 teman-teman. Aku sebutnya lampu hijau, lampu kuning, sama lampu merah. Lampu hijau itu DOMS biasa, delayed onset muscle soreness. Ini mungkin kebanyakan teman-teman tahu. Sakitnya di otot. Misal kita bicep curl, besok pasti sakit di sini nih, sampai nggak bisa dilurusin. Itu buat aku masih lampu hijau. It's fine. Recover, 2 hari kemudian masih bisa bicep curl lagi. Yang kedua, lampu kuning. Sakitnya di sendi. Sikut, bahu, pergelangan tangan, hips, lutut, itu lampu kuning tuh. Perlu hati-hati, berarti ada kesalahan teknik atau overuse. Kalau dipaksa latihan lagi, you might make it worse. Itu lampu kuning. Jadi harus ketika udah merasakan sakit di persendian, stop, revisit your technique atau turunin bebannya. Yang terakhir nih lampu merah nih harus ke dokter. Sakitnya menjalar. Let's say sakitnya di pinggang, terus deadlift, lari ke paha. Itu udah saraf. Itu langsung ke dokter. Deh, jangan main-main deh. Udah pernah, mahal. Mahal, jangan. Itu lampu merah. Jadi 3 sakit itu yang perlu teman-teman tahu. Kalau sakitnya di bagian otot, sekali lagi, itu lampu hijau, itu delayed onset muscle soreness. Solusinya
Minum minyak ikan, mereknya terserah. Cari 1.000 sampai 3.000 miligram EPA DHA-nya ya. Kalau salah ngomong sorry, ngos-ngosan ya sambil kardio. Terus yang kedua, tidur dibagusin, stress management. Mungkin bisa coba suplemen untuk bantu ngurangin stres kayak ashwagandha, melatonin, supaya tidur dan recovery-nya lebih bagus. And kalau bisa mati total lampu di kamar 1 jam sebelum tidur, setengah jam sampai 1 jam sebelum tidur. And just don't doom scroll, that shit messes with you. Atau kalau perlu lampu, nggak bisa gelap takut, get a red light, lampu merah. Kan ada smart light sekarang kan, lampu RGB. Mungkin anak-anak syutingan di sini lebih tahu. Lampu merah itu secara spektrum warna dia intensitasnya paling rendah. Jadi nggak ngeganggu kita, nggak terlalu mengganggu kita punya melatonin production. Tolong koreksi suhu kalau salah. Tapi intinya itu kurang lebih. Dan badan kita baru bisa benar-benar full recover kalau emang benar-benar gelap. Karena emang zaman leluhur kita nggak ada lampu. Jadi kayak gitu. Tapi for the majority people, balik lagi ke yang tadi aku udah contohin, AI-nya dipakai teman-teman. Itu udah gampang banget. Bener deh. Pakainya buat hal-hal penting ya. Iya. Pakainya harus buat hal penting. Iya. So, which one is important? Ini karena banyak banget kalau misalnya makan, air fryer, kan ada tuh air fryer, goreng gitu kan. Terus habis itu rebus. Nah, menurut kakak yang paling efektif tuh ngaruh ke badan tuh yang mana? Sebenarnya gorengan, makanan-makanan berminyak, itu masalahnya bukan di minyaknya dan berkolesterol, tapi di overeatingnya. Aku pun makan gorengan, seperti tadi aku bilang, kalau misalnya lagi pengen makan gorengan, ya kalori dari misalnya beberapa makanan aku turunin supaya aku bisa makan gorengan ini. Yang bikin kolesterol tinggi itu sebenarnya bukan kalau kita sehat secara general ya, yang bikin kita sakit itu kita makan gorengannya berlebihan. Intinya semuanya in moderation and fit within your calorie and macro. Itu aja sih teman-teman ya. Jadi nggak ada satu makanan yang jahat. Aku paling gedek sama orang-orang yang sekarang, coach aku udah diet nih, aku udah nggak makan nasi. Ya terus lu latihan tenaganya dari mana? Ya kan? Kayak gitu loh. Jadi jangan demonize food, tapi fit everything within your macros. Dan kalau mau nakal, mau makan yang lain, ya buka tutup keran lah tadi yang aku bilang. Kalori maintenance target kita itu 40-40-20. 40 protein, 40% protein, 40% carbohydrates, 20% healthy fats. Itu. Sesimpel itu sebenarnya. Simple tapi susah disiplinnya. Karena ya kita tinggal di Indonesia makanannya enak-enak ya teman-teman ya. Itu. Apalagi kurang Padang kan, aduh the best. Iya kan, kayak bumbu Padang tuh enak. Monday afternoon kan the best ya. Gila meh. Monday afternoon tuh the best banget deh. Aduh. Kalau misalnya kita ngomongin kebiasaan kecil yang berdampak untuk jangka panjang apa Kak? Kebiasaan kecil berdampak itu sebenarnya semua hari itu kita menangkan di pagi hari teman-teman. Ya. Jadi kalau bangun tidur, antum udah scrolling kelar. Itu fakta tuh biasa. Jadi biasanya aku bangun pagi, I try not to touch my phone for like at least 30 minutes. Aku bikin kopi, aku jalan kaki, keliling-keliling komplek, whatever. Just to get the body moving, biar badan kita nge-start. Habis itu baru deh baca-baca email dan lain semacam. Itu kebiasaan kecil yang ngebangun. Karena itu ngaruh ke mood banget. Karena kita nggak pernah tahu yang namanya kita buka sosmed, apa yang akan kita lihat kan. Kalau positif motivation bagus. Tapi kalau tiba-tiba buka sosmed, ngelihat orang yang ngutang sama lu lagi di Bali kan anjing nih orangnya. Itu loh yang kayak gitu-gitu. Ada ya Kak? Hah? Ada ya Kak? Bayar gak lo? Canda. Macam juga soalnya. Ya kayak gitulah. Jadi I think that's the most important habit. Pagi, try to stay away from screen. Even siapa? Mark Zuckerberg sendiri bilang doom scrolling itu parah buat otak. So don't fucking do it. Bangun pagi, try to move your body. Nggak usah, I'm not talking kayak cardio atau exercise, just jalan kaki aja. Karena secara evolutionarily kita memang didesain otak kita itu aktif ketika ada pergerakan. Because if you think about it, sekarang 2026, 70 years ago, 70 tahun yang lalu, nggak begitu lama, masih orang bangun pagi masih ada yang berburu, you know. So like your brain wakes up when you move.
Jadi hindari doom scrolling pagi-pagi, gerak, I'm not talking extreme, jalan kaki aja, ngopi, whatever. Kalau matcha ya matcha, silahkan. Tapi coba tahan main HP-nya at least 30 minutes. Jangan dipegang dulu tuh sebelum bangun tidur. No screen time pagi-pagi. Usually, 80% of the time, lebih produktif hari itu. Kita masuk ke sesi Q&A ya Kak. Jadi di sini ada pertanyaan-pertanyaan dari para netizen Oke. kita.